Ayo Pak Indra sama Pak Daman dijadikan co-host Bu Fitri. Bismillah, bismillah, bismillah. Semoga bisa. Semoga bisa. Oh, ya Allah. Kok bisa kayak gini ya? Belum pernah kayak gini sebelumnya. Mohon maaf ya Pak Indra. Atas ketidaknyamanan ini. Ya enggak apa-apa Bu. Oh iya. Alhamdulillah terima kasih atas pengertiannya Pak Indra. Sungguh di luar dugaan ini. Bisa Iya, seperti iya, ini. ada apa-apa Bu, santai. Iya, iya, iya. Oke. Ini udah berhasil di akunnya Pak Daman. Ya saya Ya, kirim dulu ya ini linknya. dijadikan co-host Bu, Pak Iya, Indra iya. sama Oke. Pak Daman ya. Wes mau dibagikan? Sudah streaming semua ya. Mau dibagikan ya? Oke. Oke. Bagikan sambil lalu saya bagikan yang YouTube. Mm-mm. Setelah dibagi-bagikan, mungkin kita bisa mulai. Ya, oke. Bahasa Inggris. Bapak sambil dibantu kita dimulai ya, Ya, bantu untuk admin ya. ya ini Baik, saya dimulai bantu. sekarang ya. Ya, oke. Bismillah. Sip, sip. Bismillah. Mohon maaf Bapak Ibu, supaya di mute dulu. Sebentar lagi acara akan dimulai ya. Mohon maaf atas terkendalanya jaringan di awal. Bu Eva bisa dibantu? Ya, ya, ini masih dicari, masih dicari. Matis akan mengambil data dari komentar dan akan terlihat secara langsung oleh teman-teman. Ada usernya, ada komen. Cek. Alhamdulillah Bu Eva saya terpental baru mau dijadikan host lagi atau bagaimana? Alhamdulillah bisa masuk. Ya. Alhamdulillah Ya. bisa. Ayo Bu, dipersilakan. Bantu untuk di mute semuanya dulu ya. Kita mau Ya. dimulai. Satu. Bapak Ya, silakan Bu Fit.
Udah mulai apa belum ini? Silakan Bu Fitri. Baik, Bu Eva, mohon maaf saya matikan tetap videonya karena belum bisa saya hidupkan sampai saat ini karena loading sekali laptop saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Santi Santi Om, salam sehat dan sejahtera Bapak Ibu guru hebat yang tergabung dalam webinar menganalisis rapor pendidikan untuk pengelolaan rencana hasil kerja guru dan kepala sekolah pada hari ini Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024 pada pukul 19 hingga pukul 21 waktu Indonesia Indonesia Barat. Bersama saya Fitria Nurasana dari SD Negeri 1 Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, kita akan sama-sama belajar bersama kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh komunitas kolaborasi, yaitu Komunitas Edukasi Guru Digital Kometrudal, Komunitas SMA PGRI Larangan, dan GKG 5.0 Gerakan Komunitas Guru Era 5.0 yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Baiklah, semoga kegiatan hari ini senantiasa diberi kelancaran dari awal hingga akhir, walau sempat terjadi kendala di awal. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Puji syukur, marilah kita sama-sama panjatkan atas kehadirat, rahmat, dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkegiatan dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua tetap berada dalam syafaatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang terhormat saya sampaikan kepada Bapak Kepala Bidang PPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, Bapak Andi Yulian Eskom MPD, yang bersedia memberikan support dan dukungannya selalu dalam rangkaian kegiatan baik yang sudah dilaksanakan maupun program agenda kegiatan yang akan kami selenggarakan. Semoga di bawah pimpinan beliau, SDM pengajar di seluruh Kabupaten Situbondo khususnya, dan seluruh pengajar di Nusantara pada umumnya dapat terus meningkat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang terhormat saya sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Yang terhormat saya juga sampaikan kepada Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Yang terhormat yaitu Bapak Penasihat Komunitas Kolaborasi, yaitu Bapak Daman Said SSI, yang selalu memberikan masukan dan nasihat terhadap kami tim kolaborasi komunitas dan selalu memberikan kontribusi yang besar terhadap kolaborasi komunitas. Semoga beliau selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga selalu sehat dan sukses selalu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati yaitu penggerak komunitas kolaborasi, diantaranya penggerak komunitas edukasi guru digital Kometrudal, penggerak komunitas SMA PGRI Larangan, penggerak komunitas gerakan komunitas guru era 5.0. Yang saya hormati juga narasumber pada malam hari ini, Bapak Indra Bagus Wibiakto SPD, yang telah bersedia membagi ilmunya pada webinar malam hari ini. Terima kasih Bapak atas sharingnya. Semoga apa yang akan dibagikan pada webinar malam ini dapat menjadi ladang pahala bagi Bapak sekeluarga. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan juga Bapak Ibu guru hebat Nusantara peserta webinar malam ini yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Semoga semuanya dapat mengikuti kegiatan webinar hingga selesai dengan lancar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bagi yang kurang sehat, yang ada tergabung di komunitas kami, saya doakan semoga lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
agar dapat kembali menjalankan aktivitasnya untuk mencerdaskan anak bangsa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu, saya bacakan susunan kegiatan webinar pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan dari penasihat komunitas kolaborasi, yang ketiga yaitu materi dari narasumber, yang keempat yaitu tanya jawab, yang kelima closing statement, lalu yang keenam yaitu penutup. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama membuka kegiatan webinar ini dengan sama-sama mengucapkan doa, dengan sama-sama membacakan doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Membaca doa dipersilakan. Membaca doa selesai. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu sambutan dari penasihat komunitas kita Bapak Daman Said SSI. Beliau adalah Kepala SMA PGRI Larangan. Beliau adalah tim validator PMM. Beliau adalah peraih penghargaan sebagai Kepala Sekolah Inspiratif Kemendikbudristek di tahun 2023. Beliau juga sebagai penggerak komunitas. Beliau juga peraih penghargaan di Jawa Timur sebagai Kepala Sekolah Inspiratif. Baiklah, tidak sabar lagi kita akan memberikan waktu dan kesempatannya untuk Bapak Daman Said SSI memberikan sambutan. Kepada Bapak Daman dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan beserta jajaran. Yang saya hormati juga Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati seluruh ketua, pengurus beserta anggota komunitas kolaborasi, ada Komit Udal, ada GKG 5.0, ada komunitas belajar SMA PGRI Larangan. Yang saya hormati juga moderator hebat malam ini ada Ibu Fitriah Nursana yang selalu tidak henti-hentinya beliau membersami kita semua tiap malam dalam rangka kegiatan webinar. Yang saya hormati juga narasumber hebat malam hari ini ada Bapak Indra Bagus Wibiakto SPD. Yang saya hormati juga seluruh peserta webinar malam hari ini, baik yang di Zoom dan di live streaming YouTube, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu seluruh Indonesia. Saya apresiasi yang setinggi-tingginya Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan kami. Walaupun Bapak Ibu sudah lelah menunggu, Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu, kalau nantinya Bapak Ibu lelah menunggu karena kami juga sebelum, walaupun jadwal kita jadwalkan jam 19.00 WIB, tetapi tim sudah jam 18 lewat sedikit, 18 lewat 15, tim sudah menyiapkan segala sesuatunya, ingin memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu, namun ada kendala teknis. Inilah Bapak Ibu, jika kita dalam kegiatan daring Bapak Ibu, mudah-mudahan sinyal kita baik-baik saja, lancar malam hari ini, tidak ada aral karena kita di sini belajar daring. Nah, pada malam ini kita akan membahas tentang menganalisis rapor pendidikan untuk pengelolaan rencana hasil kerja bagi guru dan kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi ikuti dengan seksama paparan dari narasumber Bapak Ibu.
bagaimana kita menganalisis raport pendidikan sehingga dari rekomendasi raport pendidikan nanti kita turunkan untuk dijadikan RHK Bapak Ibu di SKP Bapak Ibu seperti itu. Dan Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Kami di sini mewakili tim kolaborasi Bapak Ibu, banyak yang telepon ke tim, baik yang ada yang WA juga Bapak Ibu ke tim, menanyakan sertifikat, ada yang belum keluar dan ada yang sudah keluar. Mungkin nanti Bu Fitri selesai sambutan bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu apa kendalanya Bapak Ibu. Jadi kami tidak ada niatan untuk membohongi Bapak Ibu karena tim benar-benar sudah bekerja Bapak Ibu. Walaupun kita mempertaruhkan kesehatan sebenarnya Bapak Ibu, kita itu tidak istirahat Bapak Ibu. Nanti kalau biar Bu Fitri menjelaskan, ini demi kebersamaan kita bersama Bapak Ibu. Jadi jangan punya anggapan kita itu lalai, kita itu hoax, kita itu tidak menjanjikan sertifikat Bapak Ibu, tetapi kami tetap berusaha Bapak Ibu seperti itu. Namun Bapak Ibu keterbatasan tim juga. Pesertanya luar biasa Bapak Ibu seperti itu. Ada yang bilang dulu saya ikut komunitas Komit Udal lancar-lancar saja sertifikat ada Bapak Ibu. Waktu kita tahun 2023 Bapak Ibu. Sampai Desember saja peserta kita di webinar itu hanya 50. Mungkin kalau saya jadi narasumber bisa 100 itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, andaikan kapasitas Zoom-nya ini mungkin sampai 10.000, mungkin masuk semua Bapak Ibu seperti itu. Di YouTube pun juga seperti itu. Jadi laptop kita hang, error Bapak Ibu, sistem tidak bisa jalan seperti itu Bapak Ibu. Karena apa ya? Kita ini perangkat kita sendiri Bapak Ibu. Bukan perintah, bukan perangkat yang canggih seperti misalnya kementerian, Kemendikbud, bukan Bapak Ibu. Ini perangkat-perangkat biasa saja Bapak Ibu. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Kami berusaha, tim juga Bapak Ibu, berusaha ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada Bapak Ibu. Insya Allah kami tim akan mengawal Bapak Ibu sampai RHK Bapak Ibu selesai 31 Januari Bapak Ibu. Sampai saya sendiri Bapak Ibu membuat akun YouTube tentang RHK Bapak Ibu, artinya agar mempermudah Bapak Ibu. Jadi saya setiap hari mungkin minimal 2 konten Bapak Ibu. Mungkin konten yang besok akan saya berikan tentang masalah laporan wali kelas, selanjutnya juga wakakurikulum seperti itu, sehingga nanti Bapak Ibu sampai 31 Januari Bapak Ibu benar-benar RHK Bapak Ibu sempurna sesuai dengan harapan kepala sekolah di mana Bapak Ibu bertugas. Ini merupakan juga komitmen kami Bapak Ibu, tim kolaborasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi mohon dimaklumi kalau memang dari kami tim ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu merasa kurang puas Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga manusia biasa Bapak Ibu. Kami juga mempertaruhkan kesehatan Bapak Ibu. Betul seperti itu. Karena kami juga di saat siang kami juga ada istirahat Bapak Ibu. Kami sakit pun kami paksakan Bapak Ibu untuk memberikan pelayanan yang terbaik Bapak Ibu seperti itu. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu, ikuti dengan baik dari paparan dari narasumber sehingga Bapak Ibu itu tidak merasa kecewa, tidak merasa menyesal. Bapak Ibu itu ikuti, ambil ilmunya Bapak Ibu sehingga nanti Bapak Ibu bisa menyusun RHK dengan baik dan pas, dan sehingga nanti di bulan berikutnya Februari sampai Juni Bapak Ibu bisa melaksanakan praktek kinerja Bapak Ibu di mana Bapak Ibu bertugas. Mungkin nanti sebelum ke materi Bu Fitri akan menyampaikan beberapa hal dengan sertifikat. Saya pribadi dan juga mewakili tim komunitas belajar dari komunitas belajar Komit Udal, dari komunitas belajar GKG 5.0, dari komunitas belajar SMA Pegelarangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak ada niatan kami untuk disengaja. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Daman yang telah memberikan waktu
waktunya, memberikan sedikit waktunya, dan menyempatkan diri untuk memberikan sambutan kepada peserta, baik itu berupa nasihat, juga berupa semangat, dan juga berupa harapan-harapan, dan juga semuanya semoga apa yang telah Pak Daman berikan dalam memberikan sambutan itu dapat bermanfaat bagi peserta kegiatan webinar pada malam hari ini, dan semoga kecemasan-kecemasan yang ada dalam peserta terhadap kapan ya sertifikat mau udah ada sertifikat, semoga itu bisa menjadikan ketenangan bagi peserta. Semoga mereka juga bisa mengikuti kegiatan dengan fokus ke ilmunya, bukan fokus pada sertifikatnya, karena kita di sini dasarnya diarahkan untuk belajar. Jadi kita kalau sebenarnya kegiatan webinar yang kita ikuti itu kita bisa jadikan itu sebagai sebuah pengalaman. Apabila pengalaman itu dapat bermanfaat bagi kita, bisa kita terapkan di dunia nyata dalam pembelajaran di kelas. Namun apabila itu ternyata tidak cukup bisa kita terapkan, mungkin karena beberapa hal bisa kita tidak menerapkan terlebih dahulu. Namun kalau kita memiliki ilmu dari kegiatan webinar ini, jadi semoga dapat bermanfaat. Intinya seperti itu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu terus menanyakan sertifikat, karena sertifikat itu adalah bonus. Saya selaku tim dari kolaborasi komunitas yang juga sebagai salah satu admin dalam pendistribusian sertifikat, saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa generat sertifikat tidak seluruhnya bisa lancar sesuai dengan apa yang diharapkan apa yang diharapkan kita sebelumnya. Saya sebagai tim lainnya juga menginginkan apa yang direncanakan itu bisa berhasil sepenuhnya, dan juga bisa berhasil seluruhnya. Namun apa daya, kita semua juga manusia, kita semua tim juga manusia. Bukan kesengajaan dari kami untuk tidak mengirimkan sertifikat, tapi di-generate otomatis pengiriman sertifikat yang telah terhubung ke link presensi yang telah kami buat itu, ternyata setelah kami lihat di spreadsheet hasil jawaban dari Bapak Ibu saat mengisi presensi, di situ terlihat bahwa di beberapa baris itu tidak ada yang berhasil, dan di beberapa baris berikutnya ada yang tidak berhasil. Di situ terlihat data dokumen sukses terbuat, namun pengiriman tidak bisa terkirim, bisa terjadi terkendala, salah satunya yaitu pengiriman sertifikat karena salah mengetik alamat email. Salah satu kemungkinan yang terjadi, dokumen sukses terbuat oleh otomatis generate sertifikat itu, kemudian dokumen itu tidak terkirim. Di antaranya salah satunya itu karena salah untuk mengentri alamat email. Kemudian salah keduanya, kemungkinan kedua, salah error dalam pengiriman sertifikat, dan ini sistem error pun tidak di luar apa yang kami ketahui, di luar sepengetahuan kami. Di luar dugaan. Bagaimana itu bisa terjadi error dan apa yang menyebabkan error, masih kami saling menyelidiki satu sama lain. Kemudian di beberapa baris hasil jawaban Bapak Ibu, di situ terlihat ada dokumen yang tidak bisa terbuat secara otomatis. Jadi dokumennya itu kosong. Saat Bapak Ibu mengentri nama dan sebagainya yang ada di link presensi, di baris tersebut dokumen PDF tidak terbuat. Kemungkinan yang terjadi, mengapa hal ini terjadi, mengapa tidak terbuat otomatis, karena hal ini kemungkinan satu, karena server yang kami miliki sebagai akun guru biasa, yaitu akun guru belajar ID yang hanya memiliki kapasitas 100 GB itu,
belum memuat untuk banyak guru di seluruh pengajar Nusantara. Karena kami juga tidak memiliki akun premium yang biasa dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar yang biasa menampung banyak kapasitas. Itu adalah kemungkinan satu yang terjadi. Kemudian kemungkinan dua yang terjadi, kenapa dokumen tidak sukses terbuat pada saat itu. Kemungkinan jaringan dan juga sinyal. Mohon dimaklumi Bapak Ibu atas kendala yang seperti ini. Untuk pengiriman yang gagal karena alamat email salah mengentri email, itu nanti akan kami usahakan untuk mengirim link drive folder. Tapi mohon kebijakan Bapak Ibu untuk tidak mengambil data pribadi peserta lain untuk menjaga keamanan bersama. Karena di luar sana ada yang mengambil data pribadi kemudian digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk dijadikan kesempatan sebagai keuntungan pribadi. Jadi untuk mengirim link folder saya kurang begitu kalau tidak sangat terpaksa tidak saya kirim. Tapi saya kirim untuk Bapak Ibu yang emailnya salah ketik itu bisa diambil di link drive. Kemudian jika ada dokumen yang tidak sukses, kami masih berusaha. Bapak Ibu kami sebagai tim masih berusaha untuk membagi tugas bagaimana supaya dokumen itu terbuat. Kami membagi tugas Bapak Ibu. Kami tidak diam atas kebutuhan yang Bapak Ibu inginkan dalam hal ini kami ingin memfasilitasi. Itulah keinginan kami. Semoga apa yang menjadi keinginan dan niat tulus, niat baik kami di komunitas kolaborasi ini dapat berkenan bagi Bapak Ibu dan semoga Bapak Ibu mohon kesabarannya untuk menunggu. Kadang-kadang jika kami menjalankan generate sertifikat itu di baris dokumen memilih salah satu baris mana yang tidak terbuat dokumennya, itu kami memilih di antara ribuan, tidak hanya 5.000, 6.000 bahkan lebih, itu kami sangat kadang salah klik yang udah terbuat dibuat lagi seperti itu. Namanya juga manusia, jadi bukan komputer juga dan juga bukan robot, jadi butuh ketelitian. Jadi kami mohon maaf bagi peserta yang menerima email sebanyak 2 kali itu karena kecerobohan dan kekurang telitian dari kami. Tapi kami masih berusaha agar sertifikat itu bagi Bapak Ibu peserta yang mengirim presensi itu dapat bisa terkirim. Namun kadang-kadang saat otomatis itu dijalankan beberapa terlihat bahwa di situ notifikasinya bahwa layanan selalu dijalankan di waktu yang sama. Kemungkinan otomatis tersebut tidak mau dijalankan di waktu dan hari yang sama. Jadi Semangat Bapak Ibu, Ibu mohon semangat Ibu. kesabarannya untuk bisa menunggu ya. Jadi kami akan berusaha semaksimal mungkin. Baiklah untuk kegiatan selanjutnya mohon maaf ya Bapak Ibu atas penjelasan yang udah panjang lebar ini. Untuk berikutnya yaitu pemaparan dari materi. Beliau adalah Bapak Indra Bagus Wibyakto SPD. Mohon maaf Bapak, CV-nya terkendala. Oh, Silakan Bapak Indra untuk langsung menyampaikan materinya pada malam hari ini. Nanti saya bacakan CV-nya setelah Pak Indra memaparkan materi. Silakan Pak Indra. oke. Izin share screen ya. Ya, silakan. Sebelumnya semangat buat saya terima kasih sudah diundang ke komunitas dari Kometrudal ini. Saya pembuktian saya sudah dapat 4 sertifikat loh dari komunitas ini. Jadi Bapak Ibu guru mungkin yang belum Alhamdulillah senang luar biasa Bapak sekali. Ibu guru yang belum dapat sertifikat jangan berkecil hati, yang penting ilmunya sudah dapat. Seperti itu Bapak Ibu, yang penting kita itu belajar nggak ada ruginya. Ya seperti itu, apalagi di komunitas. Ini Kometrudal ini sebenarnya ketika saya diajak kerjasama, wah luar biasa. Ini
partisipannya sudah terlalu banyak dan banyak positif di sini. Nah, alhamdulillah saya kemarin dapat dari Bapak Darman ya. Beliau juga orangnya sangat baik dan Bu Fitria juga luar biasa sama-sama sebagai penggerak komunitas. Langsung saja ya, saya hari ini akan memberikan materi tentang Oke, sebentar. Saya akan share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Iya. Pak Indra. Untuk materi malam hari ini sebenarnya ini materi yang cukup hot dan ini sebenarnya materi saya ini masuk ke dalam semua RHK ya nanti ya, yaitu tentang menganalisis rapot pendidikan untuk pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah. Jadi tidak monoton untuk materi saya malam hari ini yaitu tentang pengelolaan kinerja bagi guru dan juga kepala sekolah, tapi saya akan menganalisis tentang bagaimana caranya memecah RHK dari rapot pendidikan. Ini saya rasa materi ini fresh dan saya juga menganalisisnya sampai yang mendetil. Jadi semoga Bapak Ibu sekalian nanti berminat dan bisa memperhatikan dengan baik ketika memilih RHK supaya nggak salah-salah ya. Seperti itu. Saya lanjut. Nah, sebelumnya yaitu perlu diketahui bahwa platform PMM ini telah terintegrasi di akun Belajar ID, SIM PKB, rapot pendidikan, refleksi kompetensi, kinerja yang terbaru, terus ada juga nanti My ASN ya, yang akan tergabung dalam PMM. Nah, ini sangat luar biasa Bapak Ibu guru sekalian, bahwa fitur ini sudah mencakup sistem yang sangat bagus di Indonesia. Jadi Bapak Ibu udah nggak perlu khawatir nanti nih ketika akunnya apa, SIM PKB-nya apa. Jadi udah di PM semua udah nyambung. Rapat pendidikan juga sekarang udah nyambung. Terus refleksi kompetensi yang kemarin, nah sekarang yang lagi rame-ramenya yaitu tentang kinerja ini. Dan selanjutnya yaitu nanti mungkin My ASN ya. Lanjut. Nah, sekarang ada pertanyaan refleksi bagi saya sendiri dan juga Bapak Ibu guru sekalian ya, yang mungkin partisipan hari ini yaitu apakah kinerja saya sudah paling efektif dan bagaimana dampak nantinya, apakah sudah sesuai dengan RHK saya, sesuai dengan rapot pendidikan di satuan pendidikan saya, ini dia bukan sih ya, di satuan pendidikan saya. Ini nanti kita akan analisis malam hari ini. Apakah sudah sesuai atau enggak sih? Nanti Bapak Ibu guru ketika melihat rapot pendidikan sesuai nggak dengan RHK yang saya buat. Nah, kalau misalkan sudah diajukan sih nggak masalah. Tapi ini untuk ilmu nanti ketika sudah di semester 2 mungkin ya, karena mungkin sudah pada disetujui nih kepala sekolahnya mungkin sudah mulai atau mungkin belum disetujui dan kepala sekolah masih bisa merubah. Nah, ini masih ada celah nih bisa buat ganti. Nah, malam hari ini ketika mendengarkan webinar dari saya, semoga ini ilmunya tersampaikan. Seperti itu. Lanjut. Nah, perlu diketahui, kinerja di tahun 2024 ini berawal dari hasil rapot pendidikan di tahun 2023. Jadi di sini ini ada kan kemarin rapot pendidikan ada yang merah, kuning, nah hijau, ada warna-warna kayak gitu kan. Itu adalah keresahan-keresahan kita nih di tahun 2023 tentang rapot pendidikan. Maka dari itu, diharapkan seorang guru di kinerja 2024 dapat memperbaiki, merefleksikan, bahkan mengembangkan nilai rapot pendidikan yang dihasilkan di tahun sebelumnya agar mengalami peningkatan. Kucingnya. Gimana Ibu? Sudah? Halo? Oke. Lanjut ya. Oke. Nah, di sini ketika rapot pendidikan itu merah, Bapak Ibu sekalian, kalau dulu kan kita mengharapkannya biasanya dengan suling jar, terus peserta didiknya mungkin ya. Nah, sekarang kita bisa analisis kalau dengan kinerja yang terbaru ini. Jadi kita akan lihat, oh ini kok bisa merah di mana sih? Gimana ini? Jadi kepala sekolah nggak bisa, mungkin kepala sekolah kita analisis bersama deh, seperti itu. Tidak cuma peserta didiknya aja, tapi juga gurunya. Nah, sekarang ada juga dengan beberapa caranya. Nah, khusus malam hari ini saya akan nanti akan spill beberapa caranya. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, dalam apa yang dipikirkan dalam halaman awal ini? Pasti Bapak Ibu Guru kaget kan? Ketika memilih 8 instrumen yang awal tentang peningkatan kinerja awal. Yaitu tentang 8 komponen untuk fokus peningkatan kinerja. Ini biasanya karena mungkin ada beberapa minimnya literasi ya, wah pilih sembarang aja nih, pilih yang merah atau pilih yang kuning atau pilih yang hijau gitu. Nah, Bapak Ibu guru harus perlu diperhatikan sebelumnya. Nah,
Nah, prioritas warna ya, prioritas warna udah pada tahu. Merah, terus lalu kuning atau orange, setelah itu hijau. Yang harus dipilih itu. Biasanya kan merah dulu, merah yang harus memang diprioritaskan karena itu warning. Karena menurut rapot pendidikan, dampak di sekolah Bapak Ibu guru terlalu berbahaya untuk merah ini. Berarti ada yang memang harus benar-benar diperbaiki, harus diprioritaskan untuk benar-benar kita harus hadapi dan kita harus kita benahi lah dari merah itu. Terus kuning juga ini juga warning nih, agak warning, tapi juga nggak terlalu kayak merah. Nah ini juga harus kita analisis. Nah kalau hijau udah aman, tapi bisa nggak sih dipertahanin? Kadang kan ada seperti itu kan, ada hijau semua gitu, wah bukan berarti aman, nggak usah bikin kinerja deh, bukan kayak gitu. Tapi kita harus nanti hitung yang paling rendah. Nah di sini ya, di sini terbagi menjadi 3 atau 8 komponen, yaitu tentang fokus penilaian kinerja. Yang pertama yaitu tentang manajemen kelas, yaitu terdiri dari 2, yaitu penerapan disiplin positif dan 2 keteraturan suasana kelas. Selanjutnya yang kedua yaitu ada dukungan psikologis, ada umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, serta ekspektasi pada peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga terakhir, metode pembelajaran, aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif. Sebenarnya ketiga-tiganya ini memang ada di rapot pendidikan Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau misalkan yang mania nih, yang suka buka rapot pendidikan pasti tahu lah ada di mana. Itu ada di D1. Sekarang kita buka ya rapot pendidikan saya. Nah, ini ada di rapot pendidikan 3 bagian tadi, yaitu ada di D1. Pada rapot pendidikan ketika sudah diunduh, nah akan muncul kualitas pembelajaran. Ini contoh kualitas pembelajaran di sekolah saya ya. Ini saya mendapatkan kualitas pendidikan 71, yaitu dari hasil 3 ini ketika dibagi 3, dirata-ratakan ya, dari manajemen kelas, dukungan psikologis, juga metode pembelajaran. Nah, angka di D1 ini merupakan rata-rata dari D1.1, D1.2, dan D1.3. D1 merupakan manajemen kelas, D1.1 merupakan manajemen kelas, sedangkan D1.2 merupakan dukungan psikologis, dan D1.3 merupakan metode pembelajaran. Nah, ini padahal hijau semua Bapak Ibu. Kira-kira saya harus pilih yang mana ya? Ketika sudah dilihat dari rapot pendidikan, Bapak Kepala Sekolah pastinya sudah tahu ini, saya harus milih yang mana ya. Bapak Ibu guru mungkin juga di sini sudah pada tahu lah. Ini walaupun hijau semua, tapi ada yang peningkatannya rendah. Dan di sini ada yang persentase paling rendah. Nah, itu yang lebih diprioritaskan Bapak Ibu. Jadi nggak cuman, wah yang hijau sembarang aja. Bukan kayak gitu ya, tapi lebih cenderung supaya kita bisa mengangkat nih, kenapa kok kenaikannya sedikit. Nah, lebih diprioritaskan yang seperti itu. Nah, maka saya nanti akan memilih metode pembelajaran di D1.3. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Lanjut, nah ini adalah rubrik observasi kelas. Nah, rubrik observasi kelas ini tadi ada 2 ya, yaitu tentang penerapan disiplin positif dan keteraturan suasana kelas. Fokus perilaku yang diobservasi nanti ketika Ibu Bapak guru supervisi, ini yang paling ditonjolkan nih, dari ada 3 yang harus perlu dicapai dari Bapak Ibu guru sekalian. Yang pertama yaitu guru melakukan refleksi yang disiplin positif, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku dan sesuai mendukung kesepakatan kelas. Ada kesepakatan kelas nggak sih antara Bapak dan Ibu guru? Oh, misalkan ketika di dalam kelas kita harus bagaimana gitu kan, ada kesepakatan. Oh, kita tidak boleh ini, peserta didik kita juga menghargai hak-hak mereka. Seperti itu. Nyambung atau enggak dengan tidak ada kesan otoriter atau memaksa di dalam kelas. Jadi kita nyaman. Gurunya nyaman, muridnya juga nyaman, seperti itu. Terus yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik untuk menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Jadi ini mungkin pecahan dari guru penggerak ya, dari ilmu guru penggerak, yaitu segitiga restitusi. Nah, nanti akan saya sepil topiknya yang mana nih di PMM. Nah, selanjutnya yaitu rubrik observasi yang kedua yaitu keteraturan suasana kelas. Yang pertama yaitu guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Terus guru melakukan strategi pengelompokan untuk pengaktifan keterlibatan peserta didik. Dan yang ketiga, guru membuat atau mengingatkan aturan tentang kesepakatan kelas. Masih terjadi kesepakatan kelas ya. Nah,
ini adalah disiplin manajemen kelas. Ada nggak nih dari Bapak Ibu guru sekalian yang milih ini? Yaitu ini adalah topiknya nanti yang paling terhot dan up to date yaitu minimal membaca-baca deh. Di-spill dulu topik PMM yaitu topik disiplin positif sama sebenarnya ada dua yaitu refleksi diri seperti itu. Nah, di sini ada dimensi yang satu kesepakatan kelas, yang kedua penguatan disiplin positif dalam kelas, yang ketiga penggunaan segitiga restitusi. Nah, terus yang kedua, keteraturan suasana kelas yang kondusif, pengelompokan dan keterlibatan peserta didik, dan tiga, mengingatkan dampak segitiga restitusi. Ini pasti kalau yang udah CGP biasanya ini, udah di atas angin nih kalau ini biasanya kan, karena ini kan materi banget, materi mereka banget. Terus Bapak Ibu guru yang mungkin ingin belajar, nah buka aja topik disiplin positif dan refleksi diri. Nanti di situ ada. Sudah saya analisis di dalamnya ternyata ada, bahkan membuat aksi nyatanya itu cuman membuat kesepakatan kelas dan juga refleksi diri dan juga RSGK seperti itu. Lanjut ke yang kedua yaitu dukungan psikologis. Ini menurut saya dukungan psikologis ini mental health-nya peserta didik ya. Kita dengan peserta didik dekat nggak sih? Nah, di sini dukungan psikologis kita dekat nggak peserta didik? Yang pertama yaitu umpan balik konstruktif. Biasa memberikan umpan balik nggak sih? Yang kedua, memberikan umpan balik yang fokus pada proses. Nah, dekat-dekat ini sebenarnya itu dukungan psikologis yang paling mudah kalau menurut saya, karena mudah bagiku, belum pasti mudah bagi Bapak Ibu, karena ini dekat dengan peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu guru menunjukkan kesediaan mendiskusikan umpan balik dengan peserta didik. Kita harus terbuka pada peserta didik. Oh, seperti apa ya hasilnya? Nah, kita harus membuka komunikasi dengan pertanyaan klarifikasi lebih lanjut di umpan balik konstruktif ini. Nah, saya yang paling suka ini nih, yang perhatian dan kepedulian. Yaitu ini mungkin yang guru kelas rendah lah biasanya kalau misalkan rapot pendidikannya kan wajib punya ini nih. Yang pertama yaitu guru menunjukkan empati dan mendapatkan pemahaman untuk utuh tentang peserta didik. Terus yang kedua, guru menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan, kondisi, dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, guru mengakui dan menghargai usaha yang ditunjukkan oleh peserta didik. Ada penghargaan, ada apresiasi lah. Jelek-jeleknya hasil peserta didik, kita apresiasi, nggak boleh, ih jelek banget, gitu nggak mungkin ya. Saya yakin di sini apalagi nggak usah diskriminasi. Kita hargai sekecil apapun usaha peserta didik, dihargai dalam perhatian dan kepedulian ini. Nah, ini ada 3 dimensi. Yang ketiga yaitu instruksi pembelajaran. Instruksi pembelajaran ini meliputi guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai dengan pemahaman awal peserta didik. Jadi kita misalkan anak kok belum bisa membaca di kelas 3, misalkan seperti itu. Ya, kita tetap harus mengayomi bagaimana caranya supaya kita analisis, kita identifikasi kenapa sampai nggak bisa. Nah, ini penjelasan pengetahuan awal kita, pemahaman awalnya sampai mana. Nggak bisa baca kok suruh baca novel gitu kan. Berat mungkin ya, suruh baca cerpen. Kita harus tahu dulu lah pemahaman. Ada identifikasi awal nggak sih? Terus yang kedua, guru memberikan contoh yang kontekstual. Kontekstual itu dekat dengan lingkungan. Biasanya itu kita hubung-hubungkan nih. Oh, apakah di lingkungan ibu, di lingkungan anak-anak ada sawah, misalkan seperti itu. Lalu kita sambungkan, oh ya ada Pak, misalkan kita ambil materi apa, ekosistem mungkin ya, diajak ke sawah mungkin, ada materi kontekstualnya dengan menyenangkan. Oh misalkan dekat laut, oh di lingkungan laut ada hewan apa saja ya, mungkin ditanyain seperti yang kontekstual yang sederhana-sederhana saja lah, nggak perlu yang namanya kita mencari materi yang jauh. Jadi kontekstual ini menghubungkan dengan lingkungan. Yang ketiga yaitu guru menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis gampang diingat dan struktur, tidak melompat-lompat ya, menjelaskan secara runtut tujuannya. Tujuannya disebutkan terlebih dahulu ketika nanti supervisi dan juga konsep beserta kesimpulannya disebutkan ketika Bapak Ibu guru memilih instruksi pembelajaran. Nah, ini dimensi dukungan psikologis yaitu yang pertama ada umpan balik konstruktif, yaitu tentang umpan balik yang berorientasi tujuan, penilaian proses pada peserta didik, dan kesediaan dalam diskusi. Terus ada juga perhatian dan kepedulian, empati pada peserta didik, pemahaman terhadap kebutuhan peserta didik, dan juga menghargai usaha peserta didik. Yang ketiga yaitu instruksi pembelajaran, yaitu pembelajaran yang mudah dan sesuai pemahaman awal peserta didik, setelah itu memberikan contoh yang kontekstual dan relevan, dan menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis. Kira-kira mana ya topik di PMM yang sesuai dengan ini? Sebenarnya sudah terbagi banyak. Dan yang paling dekat dengan ini adalah apa ya kira-kira ya?
yaitu bimbingan konseling ya, bimbingan konseling, buka aja topik di pelatihan mandiri, itu ada bimbingan konseling, serta juga ada juga 3 dosa pendidikan, itu juga tentang psikologis, 3 dosa pendidikan, itu tentang intoleransi, bullying, dan juga tentang kekerasan seksual, itu juga dukungan psikologis kita terhadap peserta didik. Serta ada juga asesmen, asesmennya kita nggak harus selalu nulis kok, nggak harus selalu nggak selalu mengerjakan soal kok, bisa juga mungkin dengan wawancara atau pengetahuan serta observasi dan juga proyek. Mungkin seperti itu Bapak Ibu guru nanti ya, Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini, pastilah nanti setelah ini bisalah membuka pelatihan mandiri untuk dibuka-buka lagi nih tentang dimensi dukungan psikologis ini, karena asik-asik loh di pelatihan mandiri, terutama pada tema-tema 3 dosa pendidikan itu banyak hal yang bisa kita gali, terus bimbingan konseling, terus juga ada asesmen di situ ya. Di situ yang berhubungan dengan mental health peserta didik itu kita harus benar-benar jaga di situ. Lanjut ke yang terakhir yaitu tentang metode pembelajaran. Nah, di metode pembelajaran ini ini yang menurut saya cukup berat di metode pembelajarannya. Saya tidak bisa mengarahkan karena mungkin mudah bagi saya, berat bagi Bapak Ibu guru, atau mudah dari Bapak Ibu guru, atau mudah bagi saya relatif ya. Nah, tapi saya akan bacakan di sini instruksi yang adaptif. Yang pertama yaitu guru melakukan strategi pembelajaran yang responsif terhadap peserta didik. Berarti ada respon nih antara udah bestian nih sama peserta didiknya nih, udah enakan, udah bisa ngomong, bisa tektokan, itu bisa. Terus guru melakukan penyesuaian pembelajaran yang mengacu kondisi, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Pasti kalau yang berhubungan dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik itu pasti apa? Kalau yang sudah tahu pasti tahu pembelajaran yang apa itu. Yang memfasilitasi kebutuhan itu pasti namanya sudah pasti nanti ditebak ini ya. Terus yang ketiga, guru mengekspresikan praktik pembelajaran yang melibatkan peserta didik. Yang kedua, ekspektasi pada peserta didik. Nah, ini guru mengkomunikasikan harapan yang tinggi terhadap masa depannya dengan seluruh peserta didiknya. Guru itu nggak boleh yang namanya, kamu bisa mau jadi apa nih? Nggak bisa apa-apa. Nggak boleh kayak gitu ya. Kita tetap harus, oh mungkin kalau misalkan ini nggak bisa baca, mungkin bisa jadi yang lain nih, apa gitu kan. Yang lebih positif lagi, oh mungkin bisa jadi petani, jadi mungkin yang nelayan, atau apa. Kita itu nggak boleh yang namanya membuat peserta didik bakal gagal. Intinya kita harus memberi harapan yang tinggi, membuat peserta didik itu nyaman dengan kita, dan seolah-olah itu dia juga nyaman dengan kita, dan supaya mewujudkan mimpinya tersebut. Yang kedua, guru mengkomunikasikan harapan positif terhadap semua peserta didik secara setara dari tanpa diskriminasi. Nah, ini nggak boleh nih diskriminasi Bapak Ibu guru. Kamu anaknya siapa? Bakal jadi apa nih? Kamu anaknya gini, pasti jadi ini nih. Nggak boleh ya menjudgment kayak gitu. Nah, di sini Bapak Ibu saya yakin sudah nggak ada lah guru modelan kayak gitu. Saya yakin di sini guru-guru hebat dan nggak pernah yang namanya mendiskriminasi peserta didiknya. Itu membuat mental down Bapak Ibu guru. Jadi kasihan nanti muridnya ya. Tuh imbasnya nanti ke depan teringat-ingat, aku pernah dikatain ibu itu loh, bapak itu loh, pernah dikatain besok saya nggak bakal jadi apa-apa karena nggak bisa baca. Jangan seperti itu ya, karena kita itu nggak tahu masa depannya anak. Kita yang penting memberikan motivasi dan memberikan positif vibes-nya kepada peserta didik. Yang ketiga, guru memberikan tantangan yang bermakna disertai motivasi untuk mencapainya. Nah, ini kita tarik kesimpulan. Ketika ingin menjadi itu, bagaimana ya? Apa yang kita lakukan? Misalkan kan ada cita-cita ya, ada materi cita-cita. Kan pengen jadi apa gitu kan? Nah, di sini menjadi guru. Nah, kalau jadi guru apa ya? Kegiatan apa yang harus kamu lakukan? Dia kan pasti harus mikir. Nah, kita kan tinggal memberi tantangan aja seperti itu, enakan aja gitu loh Bapak Ibu guru. Jadi nggak usah yang namanya ribet-ribet ya, seperti itu. Nah, jadi tantangan yang disertai motivasi untuk mencapainya, dan kita juga memberi, oh kamu kalau belajar terus bisa jadi guru yang hebat atau apa mungkin ya, yang untuk mencapai cita-citanya tersebut. Ini yang metode pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu tentang instruksi pembelajaran. Guru memberikan penjelasan yang mudah dan sesuai pemahaman peserta didik. Kita sudah tahu kalau tadi sudah tahu kemampuan awalnya ya, kalau yang ini mudah. Penjelasannya itu mudah, kita itu mudah kata-kata kita itu mudah dipahami peserta didik, nggak menggunakan kata-kata yang sulit, kata-kata gaul mungkin ya. Itu nggak mungkin kita bisa terus kata-kata yang mungkin pakai bahasa yang peserta didik nggak tahu, jangan. Nah, itu kasihan nanti peserta didiknya. Jadi dia nanti
otaknya malah mikir kemana-mana gitu, nggak sampai ke tujuan pembelajarannya. Terus yang kedua, guru memberikan contoh yang kontekstual dan relevan dan keseharian peserta didik. Nah, kita hubungkan nih dengan keseharian mereka ketika kita dalam suatu pembelajaran supervisi. Nah, kita hubungkan, misalkan di lingkungan Bapak Ibu guru, lingkungannya dekat sawah tadi ketika saya sebutkan. Berarti ya kita harus maksimalkan potensi itu. Jadi kita nggak perlu cari-cari gila-gilaan yang, misalnya adanya sawah, kita mikirnya ke perkotaan. Jangan seperti itu. Nah, mungkin kita bisa yang kontekstualnya di mana? Ada. Nah, terus yang ketiga, guru menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan juga logis. Nah, tadi tidak melompat-lompat ya. Nah, di sini secara runtut dan tujuan konsep inti dan kesimpulannya itu jelas ketika kita menyimpulkan peserta didik. Nah, dimensinya yaitu industri yang adaptif, yaitu strategi pembelajaran yang responsif, penyesuaian pembelajaran yang mengasuh kondisi dan kebutuhan, merefleksikan praktik pembelajaran bersama peserta didik, terus ekspektasi pada peserta didik, mengkomunikasikan harapan yang tinggi pada peserta didik tadi, terus mengkomunikasikan harapan positif dan tanpa diskriminasi, memberikan tantangan yang disertai motivasi, instruksi pembelajaran, yaitu tentang memberikan penjelasan yang mudah dan sesuai pemahaman peserta didik, memberikan contoh kontekstual yang relevan, dan menyampaikan penjelasan yang struktur dan logis. Kira-kira bagaimana nih? Kira-kira mana nih dari 3 level yang tadi mudah? Biasanya kan merahnya kan itu kan ada yang metode pembelajaran, ada yang dukungan psikologis, atau yang instruksi ya. Tadi pilih yang mana? Nah, di situ kan berarti Bapak Ibu harus milih salah satu ya, salah satu. Nah, di situ Bapak Ibu kira-kira yang mudah yang mana? Kalau sekarang kan udah dapat dimensinya nih, yang aku banget yang mana nih? Dan sesuai dengan rapot pendidikanku yang harus diperbaiki yang mana? Jadi ketika nanti rapot pendidikan keluar, jadi nggak perlu repot seperti itu. Nah, ini asesmen supervisinya Bapak Ibu. Ini contohnya yaitu yang pertama ada belum dilakukan tapi belum efektif, dan dilakukan dan efektif. Nah, ini biasanya kalau menuju supervisi kayak gini kan kita harus dekat dengan kepala sekolah ya. Nah, itu harus benar-benar kita digali nih. Oh, tadi yang terakhir metode pembelajaran itu saya belum sebutin ya. Itu adalah topik pembelajaran diferensiasi di pelatihan mandiri. Nanti Bapak Ibu guru disepil, dibuka lah untuk materi pembelajaran diferensiasi dan juga asesmen, itu ada 2. Nah, di situ itu yang memfasilitasi metode pembelajaran yang baik itu ada di pembelajaran diferensiasi dan juga asesmen. Itu di pelatihan mandiri, aksi nyatanya kalau nggak salah membuat modul ajar. Nah, itu udah cocok banget ya, seperti itu. Apakah sudah dilakukan ketika observasi? Nah, ini akan ada muncul pertanyaan seperti ini. Belum dilakukan tapi belum efektif, dan dilakukan dan efektif. Yang paling tinggi nilainya yang dilakukan dan efektif ya. Terus yang grade B dilakukan tapi belum efektif, dan grade C yaitu belum dilakukan. Terus ada catatan, mungkin sudah baik atau mungkin dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolahnya, nanti nulis di situ. Terus yang kedua juga guru menunjukkan pemahaman, tadi 3 poin itu 3 dimensi yang saya pecah itu akan diisi oleh Bapak Ibu guru kepala sekolahnya nih, Bapak Ibu kepala sekolahnya kepala sekolahnya seperti itu, nanti diisi tuh. Terus yang terakhir, apa saja rekomendasi, kira-kira apa ya yang perlu ditingkatkan dari seorang guru ini, misalkan oh tadi kok kayaknya kurang senyum nih, kurang ramah gitu. Mungkin ada bisa tulis juga, oh rekomendasi agar praktik belajarnya mungkin lebih menggunakan media yang kontekstual, atau mungkin menggunakan media yang konkret. Misalkan boleh nanti Bapak Ibu kepala sekolahnya menulis di situ di catatan ini. Refleksi dan catatan. Lanjut ya. Saya sebentar saja hari ini presentasinya. Nah, ini adalah pada pengerjaan kinerja kepala sekolah. Apakah ada malam hari ini yang kepala sekolah? Semoga ada ya, atau mungkin bisa disampaikan kalau Bapak Ibu guru di sini sudah tahu ilmunya mungkin ya, bukan ngemintari karena ini adalah suatu ilmu. Kalau misalkan bisa disarankan, Bapak kalau misalkan saya sarankan ini loh gitu. Nah, ini malam ini live ya. Nah, ini praktik kinerja dari kepala sekolah. Ada juga 8. Ada juga presentasi supervisi misi, presentasi program, menceritakan praktik baik kepemimpinan pembelajaran, memandu perencanaan pembelajaran, refleksi pengelolaan kurikulum sekolah, aktivasi kegiatan komunitas belajar, dan siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, serta yang C, refleksi program pengembangan kompetensi guru. Oke, lanjut. Nah, pengelolaan kinerja kepala sekolah diperoleh dari, kalau tadi guru di D1, sekarang kepala sekolah ada di D3. Ketika
ia mengerjakan suling jar, maka hasilnya akan muncul di D3 di rapot pendidikan yang terbagi menjadi D3.1 yaitu tentang visi misi sekolah yang diuraikan dalam dua pilihan yaitu presentasi visi dan misi, dan yang kedua yaitu presentasi program sekolah, dan yang D.3.2 yaitu pengelolaan kurikulum sekolah yang menceritakan praktik baik kepemimpinan pembelajaran, memandu merencanakan pembelajaran, dan juga refleksi pengelolaan kurikulum sekolah. Dan D3.3 yaitu dukungan kepada refleksi guru, yaitu tentang aktivasi kombel atau komunitas belajar yang lagi rame nih. Sebenarnya Bapak Ibu guru kalau misalkan bisa disarankan juga nggak perlu kalau misalkan di kombelnya diaktifin lah, jadi bisa untuk kita saling sharing di pembelajarannya kita masing di sekolah itu lebih nyambung gitu kan, biar lebih jelasnya kita mengaktifkan kombel. Jadi ketika ada masalah di sekolahan itu kombel lebih cepat tertangani, seperti lalu ilmunya kita ngambil dari webinar yang cocok itu seperti itu sebenarnya Bapak Ibu guru. Jadi tidak harus dengan webinar lewat Zoom, terus kita juga harus merefleksikan atau mengimbaskan di sekolahan. Jadi kita ketika dapat ilmu itu nanti di kombel komunitas belajar sekolah Bapak Ibu guru sekalian itu kita saling sharing. Jangan malah kalau misalkan udah pulang ke sekolah waktunya ngegosip ya mungkin ya. Ya, ini enggak ya, di sini saya yakin enggak. Nah, di sini kombel ini lebih aktif kalau misalkan jalan, kalau Bapak Ibu guru sekalian itu udah peminatan. Mungkin guru fase A, kemarin yang ikut webinar saya pasti tahu. Guru fase A itu, guru kelas 1 dan kelas 2 itu, kita harus bestian nih. Jadi kita tahu nih, masalah kita itu sama Bapak Ibu. Jadi guru kelas 1, kelas 2, misalkan ada murid ini kok, saya nitip ya, 2 murid ini ketika naik kelas 2 ini nggak bisa baca nih. Kita berarti harus menganalisis bersama, berarti tanggungan yang berbestian guru kelas 1 dan guru kelas 2 ini nih. Nah, terus fase B juga sama, guru kelas 3 dan juga guru kelas 4. Misalkan kita, oh ini belum lancar membaca nih Bu. Nah, di guru kelas 3, guru kelas 4-nya juga ketika naik kelas 4 juga, wah ini tanggungan saya nih, belum bisa baca. Jadi kita juga harus saling berbantuan nih, kita harus saling mencari metode, mencari solusi bersama supaya anak ini lancar membaca. Nah, itu harus kita ungkapkan dari guru kelas 3 dan guru kelas 4 tadi, misalkan seperti itu. Terus dari guru kelas 5 dan guru kelas 6 mungkin, wah ini kok pengerjaannya belum bisa bernalar kritis nih. Biasanya kan guru kelas 5, guru kelas murid kelas 5 kelas 6 sudah saatnya bernalar kritis atau memiliki inisiatif ya. Nah, di situ dia belum punya Bapak Ibu. Nah, kalau kayak gitu berarti kan guru kelas 5 sama guru kelas 5 harus jalan. Nah, di situ guru kelas 5 guru kelas 6-nya harus saling membuka ide kita bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini nih. Jadi kalau misalnya ini berlarut-larut kasihan peserta didik kita. Kita harus memberikan layanan yang terbaik dan bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Oke. Nah, dukungan refleksi guru ini kepala sekolah yang sangat menurut saya paling top ya. Kalau misalkan aktivasi kombel, terus siklus penguatan kualitas pembelajaran, kira-kira dicek nih nanti kepala sekolahnya menggunakan metode apa nih, media apa nih, nanti ada asesmennya itu. Kira-kira medianya menggunakan apa, yang interaktif atau yang enggak, atau mungkin benda konkret yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau tidak. Jadi itu kepala sekolah kan nanti menilai di dukungan refleksi guru. Yang terakhir yaitu refleksi program pengembangan kompetensi guru. Nah, di sini kepala sekolah juga harus tahu nih ketika Bapak Ibu, nah ini nih yang malam hari ini, refleksi program pengembangan kompetensi. Ketika Bapak Ibu setelah webinar dari saya ini nih, mungkin dapat ilmunya apa enggak nih? Nah, ilmu dapat dari Pak Bagus menganalisis rapot pendidikan yang semalam diajarkan bagaimana aja. Nah, ketika ditanya kepala sekolahnya tahu, misalkan seperti itu. Jadi ketika kita mengikuti webinar ini jangan cuma mengharap dapat sertifikat aja ya, tapi dapat ilmunya karena ketika Bapak kepala sekolah atau Ibu kepala sekolahnya milih yang refleksi program pengembangan kompetensi guru, berarti Bapak Ibu guru harus siap dengan mungkin mengisi RHK-nya dengan 8 webinar. Berarti 8 webinar itu Bapak Ibu guru minimal ya harus ada yang menguasai seperti itu. Atau mungkin menguasai semuanya mungkin lebih bagus ya. Seperti itu. Tapi yang penting nyantai aja ya Bapak Ibu guru. Hebat. Nah, ini yaitu ada di D3.1, D.3 yang dipecah ya, terbagi menjadi visi misi, pengelolaan kurikulum sekolah, dan juga dukungan untuk refleksi guru. Nah, ini pada topik PMM, ini bukan cuma ke guru aja nanti yang untuk belajar di PMM-nya ya, tapi juga kepala sekolah. Karena kepala sekolah ini nanti juga akan mulai
ibaratnya kayak mensepil beberapa topik di PMM seperti yang kurikulum berkembang, dasar, dan juga lanjutan ya. Ada kan di situ. Terus ada juga komunitas belajar, komunitas praktisi muncul juga pada topik PMM. Nah, itu cocok itu buat Bapak kepala sekolah atau Ibu kepala sekolah yang mengambil topik-topik itu tersebut. Nah, di situ diharapkan juga udah mampu menguasai cara pengelolaannya di sekolah. Seperti itu. Oke. Nah, cukup untuk malam hari ini. Apakah saya kembalikan ke moderator? Cukup saya untuk malam hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan ke saya. Terima kasih. Saya stop share screen ya. Terima kasih Bapak Indra Bagus sudah berbagi dan sudah memberikan ilmunya terhadap pengelolaan kinerja dan juga terhadap bagaimana refleksi kompetensi, bagaimana caranya untuk pelatihan mandiri di PMM, bagaimana semangat-semangat Bapak Indra semoga bisa memberikan semangat bagi Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa lebih meningkatkan semangat ya dan juga meningkatkan kompetensi Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan webinar, jadi tidak hanya untuk fokus ke sertifikat. Betul. Seperti itu. Jadi ketika kita belajar tentang rapot pendidikan ini jangan fokus ke sertifikat, karena ketika kepala sekolahnya nanti minta refleksi itu kita juga harus bisa mengibaskan Bapak Ibu. Jadi kita saling sharing nih, jangan cuma kita center saja satu orang jadi narasumber itu mulu, nggak bosen. Jadi bisa bervariasi. Mungkin kalau saya mungkin tentang anak-anak berkebutuhan khusus, terus mungkin untuk guru B mungkin penanganan untuk apa, mungkin kan seperti itu. Jadi kita ada metode pembelajaran yang baru, kita selalu fresh di Kombel seperti itu. Komunitas belajar Bapak Ibu guru sekalian seperti itu. Iya, terima kasih Pak Indra. Beliau adalah Bapak Indra Bagus Wibiakto SPD. Beliau guru kelas, juga pangkat golongan guru ahli pertama, S1 Pendidikan Dasar. Beliau memiliki pengalaman manajerial yaitu Ketua Guru Pembimbing Khusus TK 2 Ketua KKG kelas 4 Kecamatan Gringsing. Beliau mendapatkan prestasi yaitu medali perunggu Teacher Olympic di tahun 2020, juara 1 TikTok edukatif Kabupaten Batang 2023, juara potret kurikulum Merdeka tingkat nasional 2023, juara 3 best praktik Provinsi Jawa Tengah di tahun 2022, juara 1 mendongeng Kecamatan Gringsing di tahun 2020. Beliau mengajar di SDN Ketanggan 3, Jalan Sidosari Pelabuhan RT 4 RW 1 Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Jawa Tengah. Beliau tinggal di Jalan Raya Desa Plelan Gringsing Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Jawa Tengah. Beliau memiliki nomor WhatsApp yang bisa Bapak Ibu hubungi yaitu di 082136888086. Beliau juga memiliki email hasanahazari1000 jadi 0nya 4 @gmail.com. Nah, demikian CV dari beliau sangat luar biasa sekali. Semoga menginspirasi Bapak Ibu dalam untuk mengaktifkan PMM-nya dan juga menggunakan fitur-fitur yang ada di PMM-nya dan bagaimana mengelola kinerja berdasarkan rapor pendidikan yang telah ada di satuan pendidikan masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat, baik di Zoom maupun di live streaming YouTube. Bisa dituliskan. Saya coba cek dulu di chat, mungkin ada Bapak Ibu yang menanyakannya, dan Bapak Ibu yang mau menanyakan secara langsung bisa raise hand nanti untuk menunggu antrian berbicara langsung dengan Bapak Indra selaku narasumber. Saya baca-baca dulu di kolom chat di Zoom, mungkin ada yang bertanya seputar rapor pendidikan yang untuk pengelolaan kinerja. Oke, saya di sini belum
menemukan pertanyaan. Saya coba cek dulu ke streaming YouTube, mungkin ada yang. Silakan kalau ingin bertanya, jangan usah malu-malu ya. Ya, Khusus untuk silakan malam Bapak Ibu. ini, mumpung saya jadi Ya, narasumber, ayo kita bahas kupas tuntas tentang rapot pendidikan. Ayo Bapak Ibu guru sekalian, kalau misalkan yang ada di Zoom, ada yang di YouTube, kita selesaikan dengan rapot pendidikan yang kita yang baik. Kita bagaimana agar lebih baik lagi kualitas pembelajaran di satuan pendidikan kita masing-masing. Caranya nanti saya akan sepil ya. Silakan. ini sepertinya di kolom YouTube ada pertanyaan. Oke. Saya coba scroll kembali ke atas karena banyaknya YouTube. Chat. Ada yang di YouTube, Bu Fitri? Iya, ada di YouTube. Ini ada yang bertanya. Ya. Dari Bapak Fauzi. Imbas dari rapor pendidikan ini sangat berarti bagi kita dan sekolah. Jadi kita bisa mengetahui kondisi. Sepertinya bukan pertanyaan ini, Pak. Oke, saya lanjut kembali. Tadi sepertinya ada yang pertanyaan bagaimana seperti itu. Namun sudah tenggelam karena banyaknya peserta yang juga chat. Oke, dari Bapak Haji Jatmiko, bagaimana cara melihat isi menu dari tiap indikator dari rapor pendidikan? Silakan Bapak Indra. Terima kasih ya Pak Haji atas pertanyaannya. Bisa diulang Ibu pertanyaannya tadi? Pertanyaan dari Bapak Haji, bagaimana cara melihat isi menu dari tiap indikator dari rapor pendidikan? Oke. Isi menu. Isi dari menu, tiap oke. Saya akan jawab Pendidikan. pertanyaannya dari Bapak. Siapa tadi? Harusnya Bapak lewat Haji Zoom ya, Jatmiko. enak ya. Biasanya dari aja indikator. Indikator yang kita dapatkan dari rapot pendidikan itu sebelumnya kan kita tahu ya. Kalau mulai menuju ke arah rapot pendidikan pasti kita tidak kaget dengan ada yang namanya ANBK untuk peserta didik dulu. Terus ada juga Sulingjar yang mesti bakal menjadi rame kan ketika di sekolahan kita masing-masing ketika mengerjakannya. Nah, itu indikatornya yaitu kesuksesannya kita. Ketika kita mengerjakan itu kira-kira dengan sesuai hati, di situ kita ada indikator yang namanya kenapa kenapa rapot pendidikan kita mungkin hijau semua ya kalau di tempat saya. Hijau semua. Karena di tempat saya anak-anaknya juga mengerjakannya benar semua dan ibaratnya negatifnya masih minim. Sedangkan untuk yang lain mungkin agak ada yang kurang. Apa nih yang kurang? Kita nanti bisa telusuri. Nah, indikatornya itu kan bermacam-macam. Ada juga yang sekarang ini muncul D1 ya, D1 kualitas pembelajaran. Ketika pengalaman belajarnya peserta didik itu kan diulas itu dalam ANBK. Kita kan juga kalau itu kan guru ya. Guru berarti peserta didiknya ketika mengerjakan Sulingjar biasa berinovasi atau tidak, mungkin seperti biasa menggunakan media atau tidak, biasa menggunakan hal-hal yang interaktif yang dekat dengan kita kontekstual atau tidak, kita bisa hubungkan di situ kan memang kita nggak bisa ada tolak ukur yang memang itu benar ya, memang benar semua ketika di Sulingjar itu, tapi dalam artian yang paling ibaratnya kayak misalkan udah sesuai dengan peserta didiknya atau belum. Nah, peserta didiknya misalkan ada pengalaman dibully nih, ada pengalaman dibully. Sedangkan gurunya jawabnya tidak ada. Berarti kan ada sesuatu yang memang itu mungkin peserta didiknya minus 50, 50 di bawah 50. Sedangkan gurunya mungkin mengerjakan di bawah 80. Nah, itu kan jadi di rata-rata. Nah, itu jadi seperti itu rapot pendidikan itu. Maknanya rapot pendidikan ketika kita mulai dengan itu, kita harus benar-benar menguatkan peserta didik tentang literasi, numerasi, survei lingkungan, survei belajarnya harus benar-benar baik Bapak Ibu guru. Dan juga kita benar-benar harus dipegangi benar-benar lah. Intinya peserta didik jangan sampai ya memang itu kejujuran peserta didik ya, kita nggak mungkin yang namanya merekayasa itu. Tapi kita selalu menekankan bahwa kejujuran itu baik. Nah, makanya kita bentuklah satuan pendidikan yang nyaman, yang jujur, dan yang efektif untuk pembelajaran mereka, yang kondusif. Jadi peserta didik akan mengerjakannya itu sesuai dengan hati nurani mereka. Lalu gurunya juga sama, nggak ada yang misalkan yang mungkin berantem-berantem nih, julid atau digosipin, korban apa gitu kan, saling mungkin bully atau iri-irian, nggak ada kayak gitu. Jadi kita sebagai guru juga nyaman di sekolahan itu. Jadi gurunya juga ternilai di situ. Kepala sekolahnya apalagi? Kepala sekolahnya mungkin karena mungkin apa namanya
kurang mungkin ya, dinilainya juga kurang. Apalagi kepala sekolah pengaruh banget ketika mengisi suling jar. Itu makanya hati-hati. Ketika kepala sekolah mengisinya kurang, ya berarti ya bagaimana? Ketika kepala sekolah tidak sesuai dengan gurunya, berarti kan ada sesuatu yang tidak klop. Jadi kita nilai di rata-rata nanti oleh sistem. Seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi hati-hati ketika mengerjakan rapat pendidikan ini sudah suling jar ya, hampir keluar mungkin yang kedua ya. Nah setelah itu nanti ketika di semester kedua nanti saya diharapkan Bapak Ibu guru sekalian mengerjakan suling jar ataupun peserta dirinya mengerjakan ANBK, kepala sekolahnya suling jar dengan baik agar kualitas pembelajaran di sekolah Bapak Ibu guru kita juga memperbaiki di sekolahan dengan baik. Nah, itu akan menjadi rapat pendidikan yang maksimal. Atau mungkin yang hijau semua lah ya, itu kan tolak ukur yang bagus seperti itu. Apalagi kan sekarang rapat pendidikan bisa dapat reward ya dengan adanya Boskin. Ya, seperti itu luar biasa. Kita dampaknya itu pemerintah sudah tahu dengan adanya rapat pendidikan. Terima kasih, Terima itu kasih mungkin ya. jawabannya. Indikatornya jadi Iya. banyak seperti itu ya. Terima kasih Pak Indra, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Haji Jatmiko. Izin bertanya, Pak Indra, Silakan Oke. Bapak. sebelum Bapak saya Dodi. Ya. membaca chat yang Ya. di Zoom, silakan Pak langsung bertanya. Saya mau bertanya Pak Indra, mohon maaf. Terima kasih atas materi cukup baik sekali dan sangat luar biasa. Dan kita antusias. Yang saya mau tanyakan masalah supervisi observasi di kelas. Dan pas saya kepala sekolah ini, berapa kali maksimal kita lakukan observasi di kelas itu pada guru kita? Apa terbatas atau beberapa kali atau sampai ada perubahan? Ada nggak standar yang dipakai untuk melakukan supervisi di kelas pada waktu pembelajaran di kelas? Itu intinya yang pertama. Yang kedua, melakukan istilahnya persetujuan antara kepala sekolah dengan guru dalam melakukan supervisi tersebut. Kayak supervisi biasa kan ada istilahnya kontraknya gitu. Apa ini kita perlu membuat itu atau dengan cara kita sendiri? Apa tidak ada yang istilahnya format yang baku gitu dalam melaksanakan ini? Terima kasih Pindra, tetap saya semangat ilmunya. Dan semangat Bapak, pertanyaannya luar biasa sekali malam hari ini. Bapak siapa tadi? Dodi Rodiman ya Bapak. Nah, terima kasih untuk ini saya ngobrol santai aja ya. Nah, kita sesama guru dan juga kepala sekolah dan juga guru itu ketika akan menjalin suatu supervisi, kita itu harus menjalankan yang namanya pendekatan dulu. Nah, sebenarnya itu ketika kita mengerjakan RHK ini, kan kemarin RHK-nya Bapak Ibu guru, terus di ACC kepala sekolah kan. Nah, di situ terjadi adanya persetujuan atau tidak. Misalkan guru ini mungkin maaf ya, mungkin maksudnya hanya 8 webinar nih, sertifikat aja. Mungkin kepala sekolahnya kurang berminat dengan itu karena mungkin kurang efektif, pengennya ya mungkin mengerjakan pelatihan mandiri atau apa bisa. Nah, itu menjadi tanggungan Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Jadi akan terjadi yang namanya persetujuan. Kita duduk bareng nih, kira-kira ekspektasi saya apalagi untuk yang kenaikan tingkat nih. Nah, yang tahun ini mau kenaikan tingkat dengan kepala sekolah berbaik-baiklah biasanya ya. Nah, itu makanya kita harus supaya Pak, misalkan gini Pak, supaya saya bisa naik tingkat bagaimana ya? Nah, itu pasti kan kepala sekolah memberikan suatu yang namanya acuan ya. Kepala sekolah pasti ada prinsip yang namanya untuk memajukan pendidikan. Nah, saya yakin kepala sekolah juga pasti punya target tersendiri terhadap guru tersebut. Nah, dengan adanya kegiatan sehari-hari, tadi yang saya bacakan yaitu observasi di kelas, kan itu kan sebenarnya bisa kita lihat, Bapak. Itu kan sebenarnya sudah kita alami berhari-hari. Kita mungkin terutama di metode kalau kecuali di metode pembelajaran ya. Kira-kira ada nggak sih nanti RPP-nya itu nanti muncul nggak sih? Ada diferensiasinya nggak sih? Memfasilitasi kebutuhan tadi pasti kan terlihat dalam RPP-nya. Terus ketika dalam pembelajarannya juga ada tidak? Nah, jujur-jujurlah saja. Ketika misalkan ini dianggapnya kurang, berarti kan ada sesuatu yang namanya Bapak Kepala Sekolah mungkin kan juga bisa, oh ini belum sesuai nih Pak, apakah mungkin mau diulang atau apa. Itu kan kita, ya karena SKP yang baru ini juga, ini kan sistemnya daring, tapi yang ACC kan juga Kepala Sekolah. Jadi dengan permintaan hati sendiri dari Bapak Kepala Sekolah seperti apa? Kita juga enak-enakan di sekolah. Enak, kita dengan guru juga, Pak saya maunya kok seperti ini misalkan bisa dibicarakan lagi nih, misalnya dimaksimalkan. Oke, bisa. Jadi ada yang namanya kerjasama dalam satu sistem pendidikan. Kita bukan masalah yang saling mungkin gurunya saling cuek atau kepala sekolahnya cuek, tapi di sini yang ditekankan pada SKP di 2024 ini adalah kerjasama Bapak Ibu guru. Kerjasama karena RHK tahun ini kan juga dari guru dulu. Guru terus kepala sekolah menuju. Jadi adanya kerjasama.
Kalau sudah bertujuan seperti itu, makanya kan, oh apa ya yang harus kita selesaikan, terutama ketika ada observasi. Guru ini misalkan saya tadi dukungan psikologis, kan kelihatan juga kan, misalkan tadi dimensi saya yaitu bersifat ramah, jujur. Kira-kira ada nggak sih tadi di kelas saya terjadi seperti itu? Pak Bagus melakukan itu nggak sih? Bapak Kepala Sekolah mengobservasi, oh ada ternyata. Mungkin menurutnya ramahnya seperti apa, dan hasilnya mungkin juga bisa terlihat seperti itu. Jadi intinya itu kalau di SKP 2024 adalah sebuah kerjasama sistem yang sangat baik. Jadi kita untuk saling memperbaiki diri, merefleksikan juga di rapot pendidikan ini supaya lebih baik lagi. Seperti itu Bapak, saya yakin kualitas pembelajaran di sekolahan Bapak supaya lebih baik lagi, Bapak juga punya target terhadap guru-gurunya. Seperti itu. Terima kasih. Intinya berarti kebersamaan antara guru dan kepala sekolah supaya bisa Ya, memajukan sekolah ini. betul, yang betul Bapak. perannya. Terima kasih, Pak Kerjasama, Agung. Sukses selalu. Ya, amin. Terima kasih ya Bapak. Saya izin untuk membacakan kembali di kolom chat Zoom ada yang bertanya dari Ibu Helwati Ningrum. Izin bertanya masalah PMM jika kita sudah mengajukan apa bisa meriset ulang? Ada yang ingin mengubahnya seperti itu. Ya, silakan Pak Indra. Oke, ini yang lagi rame ya pada riset PMM gitu ya. Kalau memang sudah tadi ketika sore saya juga udah mulai ditelepon ini, melalui diteror Bu, gak cuma Ibu aja yang diteror. Ini kan saya Oh juga iya, sebenarnya udah sama-sama diteror. saya diteror ini. Kalau saya Iya. terornya bukan masalah sertifikat Bu, tapi masalah riset ya. Riset ini gini, ketika kita sudah terjadi ajuannya sudah di ACC kepala sekolah, sudah tidak bisa Bapak Ibu guru per sore ini karena kan juga sistem udah mulai rapet ya. Nah, cara mengantisipasinya mungkin ya, saya akan kalau misalkan Bapak, saya itu kan pasti 32 ya. Menurut saya kecuali penelaah sama penerima penghargaan sama guru penggerak, itu kayaknya masih bisa dikejar lah. Tapi kalau yang selain itu kayak itu nggak bisa dikejar. Memang penelaah itu kan juga itu ada suatu sistem penelaah nyata, penelaah konten unggulan. Itu kan juga karena adanya suatu seleksi. Penghargaan juga sama. Terus guru penggerak otomatis mungkin yang sebelumnya, kecuali guru penggerak angkatan 9 mungkin ya, yang mungkin guru angkatan 9 aja udah was-was ini sebenarnya. Kira-kira mereka sertifikatnya tanggalnya berapa gitu kan. Jadi selain itu juga saya rasa untuk riset pasti lebih sulit. Dan di sini ketika sudah disetujui atau belum, kalau sudah disetujui dengan kepala sekolah nggak bisa ya, tapi kalau belum disetujui masih ajuan aja sih bisa, seperti atau belum disetujui kepala sekolahnya masih bisa diajuan ulang seperti itu. Terima kasih Pak Indra atas pencerahannya, semoga memberikan pencerahan bagi Ibu Helwati dan juga peserta lainnya yang juga memiliki pertanyaan yang sama, dan semoga tidak diteror lagi ya Pak Indra. Enggak ya Bu. Oke. Ya. Luar biasa ini. Oke. Oke. Untuk berikutnya ini ada pertanyaan lagi di kolom chat Zoom. Sebenarnya di kolom YouTube juga banyak ini Pak Indra, nanti kita bacakan satu-satu. Semoga masih ada waktu ya Pak Indra, Masih tapi ada waktu banyak. bisa Nyantai ya aja. untuk menjawab semua pertanyaan ya. Insya Allah Bu. Insya Allah ya. Insya Allah. Oke. Ini Bapak Indra dari Bapak Depi Muhammad Umar. Nah, saya mau bertanya gimana kalau kita sudah mengajukan ke kepala sekolah tetapi sampai akhir Januari belum di ACC karena kepala sekolah banyak tugas keluar. Seperti itu. Emang boleh sesibuk itu. Ya. Enggak bahaya, Ya. Kak. Enggak bahaya, ta? Ya. Ya. Iya. Saking sibuknya ya. Tapi bukan PLT kan? Kalau PLT kan harus buat akun lagi kan kalau nggak salah. Iya. Nah, ya pasti harus bisa dikomunikasikan lah Pak ya. Karena mungkin ketika ini nih SKP terbaru newcomers ini menurut saya harus benar-benar persetujuan kita harus berbesti beneran. Kita itu kalau dulu kan mungkin kepala sekolah ada targetnya mungkin bisa mengontrol sedikit mengontrol guru. Nah sekarang ini kayaknya kita itu lebih cenderung kita lebih menaikkan kombelnya. Komunitas belajarnya ini harus kita naikkan dalam suatu instansi sekolah. Jadi tidak ada yang dominan, juga tidak ada yang namanya kaku-kakuan mungkin ya Bu ya, kalau dalam suatu sekolah tidak ada yang egois. Nah kita itu sama-sama berkembang, kita menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman bagi guru dan juga bagi peserta didiknya itu, kita itu kayak
ya sekolah tuh kayak keluarga seperti itu. Kita itu di sekolahan merasa nyaman, enak gitu ketika berangkat sekolah nggak ada beban, saking ya kita seperti keluarga seperti itu. Nah, ketika tadi pertanyaan tadi apa ya saya lupa. Kalau belum disetujui oleh kepala sekolah karena Belum sibuk disetujui karena keluar, sibuk. ya. Waduh, ya coba ditelepon, dikomunikasikan. Nanti sertifikasi saya nggak cair loh, gitu. Nggak bercanda ya, seperti itu. Ya, ya Semoga lebih bisa baik menjawab. dikomunikasikan dengan baik. Kalau misalkan tidak juga, misalkan alasannya apa, mungkin operatornya mungkin bisa lah yang namanya kalau cuma menyetujui aja. Iya ya. Terima kasih. Karena nanti kalau pakai akun kepala sekolah juga bisa. Di saat kepala sekolahnya sudah sibuk, nanti mungkin bisa pakai akun kepala sekolah untuk menyetujui. Sesuai Betul. perjanjian aja, tinggal telepon aja, komunikasikan dengan baik, saling menjaga, saling memberi saling memberi masukan juga kalau kerjasama. Oke, Betul, Bu. supaya Ya, luar biasa bisa sekali. berjalan semua RH-nya itu. Perlu diketahui ketika RHK sudah berjalan, kepala sekolah kan juga pasti sudah dengan pengajuan itu kepala sekolah kan sudah melihat, oh ini bakalan guru ini bakalan ini nih, gitu, bakalan cari mungkin ada mengerjakan pelatihan mandiri nih, berarti ada suatu kompetensi saya yang naik, gitu kan, kepala sekolah, oh jadi lebih oke, gitu. Kalau dulu kan mungkin bisa, dulu masih tidak ada lampiran yang apa kurang ya, tapi kalau yang sekarang ini lebih kompleks ya. Karena bukti dukungnya juga lebih banyak. Kita lihat. Padahal kalau saya kayak penelaah atau apa gitu harus memang diberikan bukti dukung laporan dan juga yang lain seperti itu. Terima kasih. Semoga bisa Ada menjawab. pertanyaan lain? Ada ini Pak, dari Bapak Endriyadi. Henry Jika Yadi, ada oke. tata usaha PNS, tentu kepala sekolah harus buat kinerja BKN. Jika ada tata usaha yang PNS, tentu kepala sekolah harus buat kinerja BKN. Maksudnya SKP yang kinerja sebelumnya itu mungkin, Pak. Oke. Karena TU PNS tersebut baru bisa buat SKP kalau kepsubnya buat SKP duluan. Seperti itu. Mungkin kalau TU ini apa enggak juga integrasi juga ya ke PMM? Sepertinya semuanya menyeluruh ya Pak Indra ya? Gimana Menyeluruh Bu, ya? bisa diulang Bu? Ini yang tahun Oke. 2023 kayaknya ya? Enggak, ini pertanyaan kalau misalkan kinerja BKN itu kan di tahun sebelumnya, bukan tahun sekarang. Betul. Pertanyaannya, jika ada TU PNS, tentu kepala sekolah harus buat kinerja BKN. Karena TU PNS tersebut bisa membuat SKP kalau kepala sekolahnya SKP duluan. Gitu. Kalau sebelumnya kan harus kepala sekolah dulu yang buat SKP. Iya betul, Gitu. betul. Kalau sekarang kan kita kan Kalau guru dulu sekarang kan gitu kita kan. dulu yang buat. Guru dulu, guru mengajukan ketika kepala sekolah, oh cocok nih dengan kira-kira ini bisa nih guru ini mengerjakan aksi nyata bagian ini nih, nah mas nanti saya mau aksi nyata, ya, kamu bikin ke kurikulum merdeka mungkin seperti itu bisa cocok. Nah, berarti ada suatu persetujuan antara kepala sekolah dan guru seperti itu. Semoga bisa menjawab karena ini mungkin pemahamannya kinerjanya sama dengan yang tahun sebelumnya Pak. Karena kita udah agak sama ya sistemnya. Oke. Dari Ibu Nurul Hidayah, semoga bisa menjawab ya Bapak Endri. Kalau masih belum bisa menjawab bisa di raise hand untuk menanyakan secara langsung Bapak Endri. Kemudian ini Bapak Indra dari Ibu Nurul Hidayah. Kalau KS-nya PLT untuk persetujuan hingga proses air, siapa yang menyetujui, Pak? Kalau PLT. Nah, ini nih yang membuat gonjang-ganjing bumi bergetar ya. Untuk kepala sekolah PLT ini menjadi ramai. Nah, sebenarnya kan kalau kemarin akan terjadi dari sistem ya. Tadi juga sudah dari sistem. Tapi tadi saya juga dapat suatu share-sharean kalau nggak salah. Itu sudah bisa membuat akun ya. Buat akun kepala sekolah. Ini dari pusat. Itu ada yang namanya membuat akun baru. Tapi tadi sudah saya coba pun kata kepala sekolahnya belum bisa. Jadi untuk kepala sekolah yang PLT ini saya sarankan memang ketika membuat RHK harus benar-benar jangan sampai salah ya karena otomatis langsung disetujui ketika tanggal 31 nanti. Dan kemungkinan itu kalau misalkan kepala sekolah nggak bisa itu ya guru seniornya di tempat itu mungkin yang bisa menilai seperti itu atau mungkin pengawas ya. Di situ kan ada tertera bahwa pimpinan juga berpengaruh tapi di situ memang kepala sekolah kan cuma hanya bisa menguasai satu akun seperti itu.
Seperti itu Ibu. Jadi ini untuk jawaban ini saya rasa kok masih janggal sampai tanggal 31. Mungkin bisa WA saya khusus kalau misalkan mau, nomor saya bisa saya share. Nanti kalau misalkan ada info lagi saya akan komunikasikan. Kalau misalkan ini saya karena saya ini jawaban ini masih ragu. Tadi juga di tempat saya ada yang memang PLT tapi belum bisa buat akun, tapi saya sudah dapat share-sharannya bahwa itu disuruh membuat akun baru ternyata. Seperti itu. Baik, Bapak Indra nomornya akan saya share di grup banyak komunitas ya, komunitas kolaborasi kami, dan siap-siap untuk diteror kembali. Oke, dari Bapak Dedi Muhadi, saya mau bertanya, bagaimana kepala sekolah yang sudah memasuki masa pensiun, bagaimana langkah selanjutnya? Mungkin pensiun di bulan 2-3 gitu mungkin, Pak. Bulan 2-3, bagaimana itu RH-nya? Setujui saja dulu. Ya, Setuju ya, karena kan setujui aja dulu gitu kan. Karena kan kita juga nggak tahu ke depannya mau gimana. Tapi di sini yang jelas karena ini untuk masalahnya itu bukan masalah kita menyelamatkan apa ya. Karena ini kajat orang banyak ketika jadi kepala sekolah. Mungkin gurunya juga nanti maaf kata jadi sertifikasinya mungkin mengganjal, rapat pendidikannya jadi kurang baik kan. Jadi kan kelihatan dampaknya itu di kinerja ini memang luar biasa nanti. Apalagi ada yang sempat sempat rame katanya juga yang kata-katanya lah itu, tapi masih wacana untuk persiapan buat pretest dengan mengambil nilai dari kinerja juga, maunya yang wow pokoknya ya. Tapi memang kita positif aja karena memang kinerja yang terbaru ini memang disarankan sekali untuk guru-guru mengerjakan dengan aktif dan kita itu seperti guru yang belajar sepanjang hayat seperti itu. Ya memang kita tidak harus berlari seperti guru setiap hari belajar tonton webinar, tidak. Sesekali harus mungkin belajar seperti itu. Mungkin sebulan sekali kan cukup seperti itu. Nah, satu minggu Terima sekali kasih. saya yakin bisa. Terima kasih. Terima kasih Pak, semoga bisa menjawab. Saya kembali lagi ke YouTube, mungkin ada yang bertanya di kolom chat YouTube. Nanti saya beralih lagi ke Zoom. Nanti kita tutup sesi tanya jawab ini di pukul 20:50 waktu Indonesia Barat. Ini dari Ibu Novi Haryanto. RH saya tidak ada perubahan atau tetap seperti di awal sebelum mengajukan, padahal di akun kepala sekolah sudah berubah sesuai RH yang dipilih atau yang disepakati. Apakah memang butuh waktu? Mohon arahan. Maksudnya di RH-nya itu belum ada perubahan. Tetap seperti di awal. Mungkin bisa menjawab Pak Indra, silakan. Oke, tentu bisa. Nah, ya, jadi begini Bu. Ketika kepala sekolah itu berubah RGK-nya untuk kepala sekolah tapi belum berubah di akunnya Ibu. Mungkin bisa jadi Iya. satu proses. Atau yang kedua kita ambil positifnya aja. Mungkin kalau misalkan itu nggak sulit, mungkin dari 6 webinar nih, berarti tambahin 1 sama kepala sekolahnya mungkin, aku mau 8 webinar atau 8 webinar gitu biar maksimal. Boleh, gitu. Emang boleh, sebetulnya boleh. Nah, di situ kiranya kalau misalkan nggak bahaya lah, kayak saya sebutkan tadi ketika di kompetensi tadi ya, itu ada 3, itu saya rasa nggak fatal, tidak fatal sama sekali. Yang prestasi, terus penelaah, dan kalau misalkan bukan guru penggerak jadi dimasukkan guru penggerak itu mungkin yang agak fatal di situ. Nah, tapi kalau yang lain itu pengembangan kompetensi ya itu juga sebenarnya kurang pengaruh. Tapi yang kinerjanya asesmennya udah jadi. Nah, asesmennya udah jadi, salahnya di apa kira-kira? Apakah milihnya yang mungkin apa tadi mungkin milihnya yang kuning dulu padahal ada merah, atau milih yang hijau dulu padahal ada merah? Itu nanti kita bisa selesaikan di semester 2 seperti itu. Jadi sebenarnya kita yang penting jadi dulu di RHK ini. Tapi memang ini kan baru malam ini ya kita bahas bahwa kinerja yang terbaik itu seperti itu. Bisa kita misalkan kita ada merah tapi kita milihnya hijau bisa. Tapi kan itu kan bukan prioritas seperti itu. Jadi kepala sekolahnya juga pasti ketika melihat seperti itu tinggal kembali lagi ke kepala sekolahnya masing-masing. Misalkan oh sudah bagus ngajarnya, ya sudah mungkin aman. Ya, tapi kan mungkin ada misalkan harusnya yang ini Bu, mungkin agak yang mungkin kritis, mungkin kan ada juga. Kita juga yang penting itu adanya yang namanya kerjasama tadi, seperti itu Bu. Terima kasih. Iya, semoga bisa menjawab ya. Kemudian ini Pak, saya bacakan dari Bapak Awaludin Amin. Ketika RHK sudah disetujui,
apakah bisa guru merubah RK? Seperti pertanyaan yang sama dengan yang tadi. Oke, saya lanjut ke Ibu Nur Hasana. Izin bertanya, SKP sudah dinilai oleh kepala sekolah, tetapi di penilaian SKP ada tertulis belum final. Itu bagaimana kalau belum final, Pak? Silakan Bapak mungkin bisa menjawab. Oke, yang belum final bisa direset ulang. Yang belum final Ya. bisa direset ulang. Karena nanti Semoga bisa ketika menjawab. di cek dan ajuan, itu kan ada bawahnya ada cek dan ajuan dan juga yang bawahnya itu ada tulisan eh rubah data dari awal. Nah, pilih yang rubah data dari awal itu. Nah, rubah data dari awal itu nanti akan hilang semua apa namanya perencanaannya di pengelolaan kinerja, lalu akan kembali ke halaman awal seperti kertas kosong. Jadi kita memulai dari halaman awal pengelolaan kinerja. Masih bisa kalau belum final, masih aman itu. Mungkin misalkan kita mau masukkan apa yang lebih ke kita banget seperti itu. Harus di reset ya. Semoga bisa Harus di menjawab. reset, bisa. Kalau belum final bisa ya. Dari ini saya baca kembali ya Pak. Masih ada waktu. Nanti Masih ada Bapak Ibu sih. saya mohon maaf kalau masih ada pertanyaan yang belum terbaca. Dari Ibu Natasha, apakah kelulusan P3K di tahun 2023 buat RHK karena belum ada NIP maupun penempatan, sedangkan dapat kabar BBKP meminta buat RHK? Nah, Coba jawab deh. saya akan menjawab ini. Ya. Karena ketika PNS ini, apalagi mau P3K ya, udah NIP-nya udah di depan mata nih. Kita harus latihan jadi PNS nih. Nah, ini makanya kalau bisa mengerjakan. Karena itu hubungannya kan juga dengan rapot pendidikan juga ya. Kita ketika mengerjakan, berarti kan kita juga menghargai rapot pendidikan tempat kita. Dan juga ketika mengerjakan, memang untuk honorer ini masih ada uh, tidak wajib, tapi dianjurkan. Dianjurkan karena untuk berlatih seperti itu ya, Bu. Karena juga untuk memahami yang terakhir kan ada juga berakhlak. Berakhlak kan juga kiat-kiat PNS ketika nanti di Latsar ya. Kalau misalkan di Latsar atau ketika P3K ada di MOOC, itu akan belajar yang namanya berakhlak. Nah, itu temuan itu, sikap-sikap itu ada di berakhlak itu pada halaman terakhir. Ayolah buat itu. Apalagi kita sebagai honorer yang ingin, saya juga pernah merasakan itu loh. Pengen yang namanya tahu nih PNS, buka aja, bikin aja e-kinerja. Nggak masalah, tidak ada ruginya. Ketika e-kinerja misalkan kita pindah pun mungkin akan mengikuti e-kinerja tersebut. Seperti itu. Jadi Terima nggak ada kasih salahnya Pak atas mencoba. jawabannya. Semoga bisa Oke. menjawab. Dari Bapak Dodi Rodiman, apa tukang kebun PNS apakah tetap bisa mengisi kinerja PMM? Siapa saja yang PNS sepertinya. Ya, oke, silakan Mbak Indra. Oke. Saya kok malah Boleh kurang ya? ya kalau tukang kebun ya. Ya, karena di SD saya ngajar di SD saya ya. Mohon maaf Bapak, mungkin bukan kapasitas saya karena saya ngajar di SD kurang pemahaman tentang tukang kebun. Mungkin untuk SMA ya Bu ya atau MTS ya Bu? SMA Kalau atau ASN SMK bisa sepertinya Pak. bisa sepertinya. SD Yang itu Pak, terdaftar SD. di Dapodik. SD ya, pendidikannya SD. Izin Pak, ini Iya, saya mau silakan nanya Bapak tentang kalau tukang ingin kebun bertanya itu. langsung. Silakan Bapak. Jadi gini, jadi kan PNS saya itu kan dia tukang kebun, dia PNS, dia pendidikannya SD, dia diangkat dulu lewat K2 dulu. Nah sekarang kan dia belum pensiun lagi 2 tahun. Nah yang jadi masalah saya, yang jadi pimpinan kepala sekolah di sana itu bagaimana di PMM itu loh. Apa kita buat nanti dua yang di kinerja di BKT atau di PMM bisa masuk seperti. Nah ini kendalanya kita yang punya tenaga administrasi yang tukang kebun. Ada juga penjaga juga di sekolah yang juga PNS-nya seperti. Nah, bagaimana solusinya? Apa di PMN kan kalau kita secara umum itu kan di PMN yang berhubungan dengan tenaga pendidik di sana yang paling umum paling banyak. Nah, sekarang di luar itu bagaimana? Apa kita buat nanti takutnya kinerja itu yang di BKD kan sinkron katanya antara di BKD sama yang di PMM itu. Terima kasih Pak Indra. Mohon pencerahan sedikit lah diskusinya. Silakan Mbak. Terima kasih Bapak Dodi. Saya kok ini baru pertama kali dengar ya ada tukang kebun di SD ya Pak ya. Berarti ini kayak penjaga mungkin ya Pak? Iya, ASN Pak. ASN SMP, penjaga SMP, mungkin. SMP, SMP. Oh, ASN. ASN penjaga. Nah, Dia, di sini dia ceritanya kalau itu dia tukang penjaga, tapi dia lulusnya itu istilahnya apa ya? Karena pekerjaan seharinya itu tukang kebun lah gitu loh. Tuh. Dia administrasi memang mungkin dia istilahnya tukang kebun bukan penjaga. Penjaga saya ada.
Dia punya akun belajar juga, Bapak? Eh, kayaknya enggak kayaknya itu akun belajarnya. Tapi dicoba makanya ini yang jadi problema kita. Tukang kebun itu nanti apa yang mau dikerjakan dengan akun belajar itu yang jadi permasalahan kita. Jadi ya akhirnya nggak dibuatin itu akun Iya, belajarnya. berarti enggak, Mungkin Bapak. kalau Berarti kita enggak ya. bisa ya. Nah, Berarti tapi kemungkinan kalau besar enggak terus ya penilaiannya itu ya kinerjanya apa lewat yang diberikan nanti kan tuh kita buat permasalahannya. Kalau memang itu dia sinkronisasi lagi, kan sinkronisasi antara BKD dengan PM-nya. Ini yang jadi masalah kami gitu loh. Sedangkan oh, kemarin aja waktu dia ngisi kinerja itu kita buatkan sebagai ini apa inventaris barang padahal itu tukang kebun. Itu kan. Iya. Nah, ini yang jadi oke. problema kami di sini. Ini. Terima kasih Pak Indra. Mudah-mudahan ada solusi sambil diskusi nanti lewat Oke, WhatsApp-nya nanti. Bapak. Izin. Oke, Mungkin Pak nanti Terima kasih. Indra nomor saya ditulis aja ya, Pak. Berarti iya nanti itu bisa udah langsung chat pribadi langsung Sampun, chat sampun ke saya. Pak secat tadi. Indra. Sampun secat tadi Pak Iya. Indra. Coba Oke. ya. Ya, Iya. karena untuk tukang kebun ini saya kok baru pertama kali dengar gitu. Kalau kalau operator ada, tapi tidak usah mengerjakan bisa kalau di tempat saya. Tapi kalau yang tukang kebun, apalagi itu PNS kok saya belum pernah dengar lagi. Tapi kan itu PNS biasanya mengerjakan e-kinerja juga ya, Pak ya. Nah, itu makanya juga temuan baru nih mungkin ya kasus baru nih. Jadi kayak gini kan Ada kita Pak, sama-sama belajar memang nih. ada Pak. Banyak Betul tukang ada. kebun yang sudah ASN gitu. Iya, betul Cuman ada kalau ada. akun belajar ID kalau memang belum punya bisa minta ke operator. Kalau operator belum dibuatin bisa minta ke dinas seperti itu. Mungkin bisa Oke. dibuatin. Sejauh Nanti yang kita saya coba tahu buatkan seperti akun. itu ada memang Nanti kita tukang kebun. coba buatkan akun seperti apa nanti di KMN itu masuk. Kita uji coba aja. Terima kasih. Oke. Ya. Saya kok belum bisa menjawab pertanyaan Bapak ini ya, karena ini kasus langka menurut saya. Saya juga baru pertama kali dengar kalau itu apa? Ya, intinya memang saya belum pernah mengalami kasus ini. Jadi kayak saya ketika jawab, nanti WA saya aja, saya ada teman kalau misalkan Bapak mau bantu, saya tanyakan dulu untuk akun belajar ini memang apalagi penjaga, tapi sepemahaman saya tidak sih biasanya sih, karena operator pun tidak. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak Indra. Nanti Bapak Dodi juga bisa menghubungi Pak Indra ya untuk Oke. Siap. selanjutnya. Mungkin absensinya Oke, bisa sambil Bapak di-share, Bu. Absensinya, Bu. Iya, ini saya akan share sebentar lagi. Saya, Udah saya tuh banyak yang menanyakannya ya. paling suka ketika di Udah 3 komet ini udah di-share. ditanyain siapa nama narasumbernya malam hari ini gitu. Aduh, satu kehormatan juga itu salah satunya. Oh, iya. Itu Bu Fitri itu di kolom chat itu masih ada yang Oke. terakhir dari Pak Daman. Oh iya, Oke. dari Pak Daman di kolom chat. Oke, saya bacakan dulu. Refleksi sekarang sebatas guru ASN, kepala sekolah, dan P3K belum bisa. Ini ASN yang Pak Kebon, Pak Penjaga yang tadi. Pak Daman ya. Pak Daman udah bisa menjawab ya. Ya, tadi berarti ya. Nah, silakan absen nama ada nama itunya nggak Bu? Nama narasumber malam hari ini gitu. Jadi tersenyum saya. Yang sebelumnya Pak Indra mungkin menjawab itu ya, waktu mengikuti kegiatan di Komet Rudal. Oke, jadi saya kayak ada nggak ya nanti siapa nama narasumber saya malam hari ini gitu kan? Wow, narasumber tamu gitu kan? Apakah mungkin ini Rizky Bilar atau mungkin Aldebaran gitu kan? Yeah. Ya. Semoga tidak disetting kembali, saya juga lupa karena banyaknya kegiatan. Mohon Oke. maaf kalau masih belum ada namanya ya Bapak. Oke, Monggo Bapak silakan. tiba di penghujung waktu kali ini sudah di pukul 20:54 waktu Indonesia Barat. Bapak Indra, silakan untuk memberikan closing statement-nya kepada peserta webinar pada malam hari ini. Oke, terima kasih untuk sebelumnya bagi partisipan dan juga komunitas Komet Rudal ini yang sudah mengajak saya menjadi narasumber. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Saya juga terima kasih diajak kerjasama oleh Bapak Daman dan juga Ibu Fitriah dan juga yang telah dengan sebaik ini mungkin ada streaming dan juga kita juga sambil belajar berbagi ya. Di sini saya sebagai narasumber, terima kasih. Terus untuk partisipan tetap semangat,
ketika kita di dunia pendidikan yang baru seperti ini, kita ibaratnya harus harus cepat-cepat beradaptasi dengan zaman. Jadi walaupun kita tidak perlu berlari seperti kuda, tapi minimal kita bisa mengimbanginya dan kita dapat beradaptasi. Salam belajar sepanjang hayat. Terima kasih. Luar biasa sekali closing statement-nya. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu webinar yang hadir pada malam hari ini dan juga menambah semangat dan juga membuat ketenangan juga bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang langsung menerima email berupa sertifikat itu adalah rezeki dari Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan masih belum menerima sertifikat, jangan patah semangat karena kita masih ada webinar-webinar selanjutnya. Semoga bermanfaat. Ilmu yang pada malam hari ini sudah dibagi. Bapak Ibu, akhirnya saya sebagai moderator, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Penasihat Komunitas yang juga sudah membersamai hingga akhir acara. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Indra Bagus Wibiakto SPD yang pada malam hari ini telah berbagi bersama di kegiatan webinar kolaborasi komunitas kami. Semoga apa yang Bapak bagikan di webinar malam hari ini dapat menjadi ladang pahala bagi Bapak sekeluarga. Amin, amin ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta webinar yang bersedia untuk mengikuti kegiatan hingga akhir. Semoga bermanfaat. Dan apabila jangan kecewa jika sertifikat tidak terkirim, bukan kesengajaan dari tim kami. Kami mewakili tim kolaborasi komunitas memohon maaf apabila penyajian dalam kegiatan webinar ini kurang memuaskan Bapak Ibu dan di luar ekspektasi dan keinginan Bapak Ibu. Kami cuman hanya manusia yang tidak lepas dari luput dan salah dan dosa juga. Kami juga manusia biasa karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya ucapkan, saya Fitria Nurhasana. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Akhirnya saya menutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Silakan Bapak mengisi Indra, hatur nuhun. sesi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Indra ya. Terima kasih Pak Hatur nuhun, Daman. Terima kasih Bapak. tim. Baik, saya izin untuk